Oke, jadi yang pertama mungkin yang perlu saya ingin tanyakan adalah barangkali bisa dievaluasi kegiatan gerakan literasi di sekolah atau di madrasahnya. Mungkin bisa diberi penjelasan. Oh iya, kalau gerakan literasinya ini Pak, jadi membaca buku di perpustakaan. Dokumen untuk seperti itu ada enggak ya disiapkan untuk mencatat atau untuk termasuk absensi dan pemantauannya di tempat di mana dia membaca? Ada ya? Oh iya, kalau dokumennya hanya daftar siswa saja Pak, pembagiannya yang berkunjung ke perpustakaan. Apakah siswa memang ini diberi tugas awal untuk membaca materi pelajaran sebelum dimulai pelajaran atau bagaimana? Oh kalau itu ada Pak, jadi biasa tergantung dari materinya. Jadi kalau perlu dikasih bahan dulu untuk dibaca. Biasa juga setelah pelajaran diakhiri juga ada. Oke, kalau setelah selesai kemudian atau pada saat jeda beristirahat, apakah ada anjuran dari guru untuk memfokuskan kegiatannya untuk membaca di perpustakaan sembari beristirahat? Tidak ada Pak kalau itu. Memang tergantung juga dari fasilitas mungkin. Nah, mungkin fasilitas apa yang biasa disiapkan di perpustakaan? Apakah ada perpustakaan digital di sana atau dia perpustakaan yang bersifat klasikal saja? Oh kalau itu Pak, perpustakaannya bagus, koleksi bukunya lengkap, ada tenaga perpustakaan juga. Ada atau untuk yang biasa mengakses itu ada enggak ya, berapa persentasinya misalnya dari seluruh siswa yang ada dengan dari seluruh siswa yang ada, berapa persentasinya, ada enggak datanya seperti itu? Kalau itu Pak ada di petugas perpustakaannya Pak, ada catatan di sana. Kemudian biasanya kan di situ ada durasinya ya, durasi dia menggunakan perpustakaan. Ada enggak juga datanya seperti itu ya? Ada ya? Kurang tahu juga Pak, tapi kan semua kalau itu catatannya ada di tenaga perpustakaan. Oke, ya. Saya kira aspek seperti itu ya, mungkin barangkali ya bisa dibuatkan semacam numerasinya supaya bisa jadi bahan pelajaran buat guru bahwa sebenarnya berapa jam ya waktu yang digunakan oleh siswa untuk melakukan proses literasi ya, literasi seperti itu. Kemudian itu kan juga bisa dilacak, misalnya buku-buku apa yang biasa siswa manfaatkan untuk dibaca sehingga ini bisa kita koneksikan dengan bahan pelajaran apa yang kita pakai. Jangan sampai ya mereka menggunakan perpustakaan juga itu sepertinya tidak berhubungan dengan materi pembelajaran yang kita sajikan di kelas. Nah, seperti itu barangkali. Nah, oke. Kita lanjut. Apakah memang guru menyiapkan wadah untuk pembimbingan kepada siswa untuk melatih literasi, seperti katakanlah menulis atau membuat puisi atau membuat ya sekedar sketsa di majalah dinding, ada ya? Kalau itu Pak semuanya di dalam kelas, jadi pada saat interaksi pembelajaran, kebetulan bukan saya guru bahasa Indonesia, tapi itu biasanya include di mata pelajaran bahasa Indonesia. Barangkali bisa diinformasikan kira-kira ada enggak ya tulisan-tulisan dari siswa yang sudah bisa dimunculkan dalam bentuk publikasi? Apakah itu publikasi media sosial atau publikasi di media cetak? Kalau sampai sekarang itu belum ada Pak. Prestasi siswa ya, apakah ada ya, ada yang sudah mampu ya melakukan secara individu?
berprestasi di literasi ya, di literasi, di apakah levelnya level sekolah, level antar kelas atau level antar kabupaten begitu, ada ya? Belum ada Pak yang begitu. Oh iya. Ada enggak yang bisa menjadi faktor penarik dari perpustakaan itu untuk bisa membangun minat siswa untuk betah untuk membaca di perpustakaan? Tidak ada juga. Koleksinya Ji mungkin yang bagus ditambah supaya mau anak-anak. Ada ya, ada semacam angket begitu, ada semacam request dari pihak guru-guru untuk dicatat, untuk diteruskan kepada pihak perpustakaan untuk ditindaklanjuti. Ada ya seperti itu ya. Kalau itu mekanismenya dirapatkan saja Pak. Oh begitu ya. Iya, dirapatkan. Oke, terakhir barangkali Pak ya, ini apakah ada siswa itu semacam dibuatkan kelompok staf redaksi ya untuk membuat majalah dinding seperti itu? Kalau itu Pak di OSIS, jadi pengurus OSIS yang buat. Ya, pembina OSIS ya. Oke. Iya. Saya kira cukup Pak wawancara saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas jawabannya. Saya sangat bersyukur sekali. Jawabannya simpel tetapi memberi informasi yang cukup buat saya untuk membuat keputusan ya mengenai butir yang akan saya evaluasi. Terima kasih atas kesempatannya ya. Iya. Terima kasih banyak Pak.